Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang konsep enkapsulasi pada PBU. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kita mulai pembelajarannya dari pengertian dari enkapsulasi itu sendiri. Sebenarnya untuk konsep enkapsulasi ini sebelumnya sudah banyak disinggung ya dalam pembahasan materi-materi sebelumnya. Dan mungkin sebagai pengingat ya buat teman-teman sekalian ya, bahwa konsep enkapsulasi ini memang ya berkembang dari konsep kelas dan instansiasi. Jadi dari kelas dan instansiasi ini kemudian nanti muncul dengan konsep enkapsulasi ini. Nah, seperti apa pengertiannya? Mari kita bahas dulu, kemudian nanti bisa kita review ya mengenai pengertian dari konsep enkapsulasi ini. Enkapsulasi adalah teknik dalam PBU yang menggabungkan data, yaitu nanti di dalamnya biasanya kita sebut sebagai variabel atau properti, dan metode. Nah, metode itu nanti kemiripannya dengan itu ya, teknik pemrograman lainnya adalah fungsi ya atau prosedur ya. Nanti sama dalam PBU semuanya kita sebut sebagai metode yang beroperasi pada data tersebut ya. Jadi metode ya nanti beroperasi pada variabel atau data ya, ke dalam satu unit tunggal yang disebut nanti sebagai objek ya. Teman-teman saya harap masih ingat ya bagaimana sebab objek itu dibentuk, yaitu dari sebuah kelas, kemudian kita bentuk objek melalui proses instansiasi. Prinsip enkapsulasi ini memungkinkan data di dalam objek diakses dan dimanipulasi hanya melalui antarmuka publik yang telah ditentukan ya. Jadi nanti konsepnya dan kemarin kita sudah mencontohkan ya, bahwa kelas-kelas yang memang metode-metode yang memang nanti tidak perlu untuk diakses oleh publik sebaiknya nanti diset sebagai private kalau itu hanya akan beroperasi di dalam kelas itu sendiri ya, atau kita set sebagai protected kalau memang itu nanti memungkinkan untuk dioperasikan di kelas turunannya ya. Jadi nanti pastikan ya bahwa setiap metode-metode yang memang tidak perlu diperlukan untuk diakses di luar ya, di luar kelas, itu nanti di set menjadi private ataupun protected ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dalam konteks enkapsulasi ini ya. Prinsip enkapsulasi memungkinkan data di dalam objek ya diakses dan dimanipulasi hanya melalui antarmuka publik yang telah ditentukan ya. Nah, tadi konsepnya seperti itu ya. Sementara detail internal dari objeknya tetap tersembunyi dari pengguna luar ya. Jadi nanti yang memang tidak ingin diakses dari luar ya, dari luar kelas itu ya, baik itu kelas itu sendiri ataupun objek-objek bentukannya, itu sebaiknya tidak diberikan akses keluar. Itu untuk menghindari eksploitasi misalnya orang-orang yang berusaha itu ya mengakali sistem dan lain sebagainya, itu nanti lebih terhindar lah ya. Tujuan utama dari enkapsulasi ini adalah untuk mencapai konsep abstraksi dan menyembunyikan kompleksitas. Nah, selain manfaat keamanan tadi ya, juga nanti menyembunyikan kompleksitas. Sehingga nanti misalnya kalau kita bekerja dengan tim ya, ada orang-orang yang membuat sebuah kelas, kemudian nanti kelas itu akan diturunkan pada kelas yang lainnya, nanti tidak terkesan rumit. Kelas-kelas turunannya tidak peduli apa yang terjadi atau kode-kode apa yang ada pada kelas induknya ya. Sementara kelas turunannya yang penting nanti menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki, sehingga nanti untuk program berikutnya itu nanti bisa berjalan dengan baik dan benar ya. Begitu juga nanti dengan konsep abstraksi ini, yaitu bahwa program yang mungkin sudah sangat rumit, sudah sangat banyak jumlah barisnya, itu nanti ada abstraksinya, ada rangkumannya begitu ya. Sehingga nanti ketika disampaikan secara konseptual itu nanti terlihat lebih jelas ya. Oke, dari pengertiannya kemudian kita lanjut mengenai peran objek dalam enkapsulasi. Dalam konsep enkapsulasi, objek bertindak sebagai kapsul. Nah, jadi kapsul itu ya semacam pembungkus itu aja. Teman-teman mungkin yang tidak familiar dengan dunia farmasi ya. Jadi kapsul itu maksudnya pembungkus ya, yang melindungi data dari akses langsung oleh kode lain di luar dari objek tersebut ya. Jadi nanti akses langsung ke kode tersebut ya dari luar itu nanti dilindungi dalam konteks-konteks tertentu untuk menghindari kesan rumit ya, dan juga untuk memberikan keamanan yang lebih ya. Dalam objek biasanya data dalam objek biasanya diakses melalui metode-metode publik yang disediakan oleh objek tersebut ya. Jadi dalam objek yang merupakan instansiasi dari kelas ya, biasanya dia hanya bisa mengakses
ini ya, metode-metode yang memang sudah ditetapkan sebagai publik ya, atau variabel-variabel yang sudah ditetapkan sebagai publik. Sementara variabel-variabel ataupun metode-metode yang tidak ditetapkan sebagai publik itu tidak bisa diakses dari objek-objeknya ya, ataupun nanti dari kelas-kelas turunannya. Oleh karena itu, enkapsulasi ini nanti membantu menjaga data tetap aman ya, dan mencegah akses yang tidak sah atau modifikasi yang tidak diinginkan ya. Jadi nanti upaya-upaya eksploitasi tertutup karena nanti akses-akses ke metode yang memang tidak diperlukan itu memang kita tutup ya, sehingga nanti peluang-peluang untuk eksploitasi ya atau dihack itu ya, itu nanti menjadi lebih kecil ya. Karena mungkin kita ketika membuat kode sudah teliti ya, tapi orang yang menguliknya ya mungkin secara sengaja atau tidak sengaja itu bisa saja menemukan kelemahan dari bangunan kode yang sudah kita kembangkan. Oleh karena itu, dengan menggunakan enkapsulasi ini kita istilahnya ya menerapkan prinsip kehati-hatian ya terhadap keamanan program yang kita kembangkan. Lanjut mengenai prinsip-prinsip dari enkapsulasi. Prinsip yang pertama yaitu penggunaan atribut private ya. Atribut atau nanti itu ya biasanya kita sebut, saya sendiri sering menyebut variabel ya, atau properti ya. Dalam suatu objek didefinisikan sebagai private, artinya ya ini penggunaan atribut private ya, hanya dapat diakses oleh metode-metode dalam kelas tersebut ya. Jadi kalau ditetapkan sebagai private hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri ya, di luar kelas tidak bisa. Ini nanti mencegah akses langsung ke data dari luar kelas ya. Kemudian setter dan getter ya. Metode-metode yaitu nanti ada setter, metode-metode setter dan getter ini ya khususnya ya, digunakan untuk mengatur dan mengambil nilai dari atribut private ya. Jadi nanti dalam kondisi tertentu ya kita bisa mengatur ya atribut private ini dengan menggunakan setter dan getter ya, tapi tentu nanti dengan rule-rule atau aturan-aturan tertentu yang lebih aman. Setter memungkinkan programmer mengatur nilai atribut dengan validasi ya. Nanti kata kuncinya validasi ya. Dipastikan bahwa penggunaan atau pemanggilan properti ataupun pemanggilan metode nanti sesuai dengan peruntukannya ya. Dan mengolah data ya. Jadi nanti divalidasi juga nanti pengolahan datanya akan ada proses di situ ya. Sedangkan getter itu memungkinkan programmer mengambil nilai atribut sehingga nanti data-data yang ada di sana yang sudah di set menggunakan getter ini ya, itu nanti bisa digunakan juga dengan baik ya. Jadi walaupun aman, pastikan aksesibilitas ya atau availability dari kode-kode program yang kita buat itu nanti bisa tetap terjamin, yaitu dengan menggunakan konsep getter ini. Selanjutnya validasi data. Dalam metode setter, programmer dapat melakukan validasi terhadap data sebelum menyimpannya ke atribut. Nah, ini nanti membantu memastikan bahwa data yang disimpan dalam objek adalah data yang valid dan sesuai ya. Selanjutnya adalah pengaturan batasan akses. Dengan menggunakan enkapsulasi, programmer dapat memilih bagian dari atribut yang hanya dapat diakses oleh getter ya, atau dimodifikasi oleh setter objek lainnya ya. Jadi nanti bisa diatur-atur ya, mana-mana yang memang bisa diakses ya, dan mana-mana yang bisa dimanipulasi secara terencana, tidak istilahnya sembarangan lah ya. Selanjutnya kita pelajari mengenai kontrol akses dalam enkapsulasi. Kontrol akses pada enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek adalah cara di mana programmer mengatur aksesibilitas atribut atau variabel dan metode atau fungsi dalam suatu kelas. Tujuan dari kontrol akses adalah untuk membatasi bagaimana data dan fungsi dalam kelas dapat diakses dan dimanipulasi oleh kelas lain atau bagian lain dari program ya. Jadi nanti dengan adanya kontrol ini ya nanti aksesibilitasnya itu ya penentuannya menjadi lebih jelas lah ya. Dalam istilah lainnya, kontrol akses ini kadang disebut juga sebagai modifier. Nah ini saya sengaja menggunakan istilah yang berbeda-beda sehingga nanti teman-teman kalau misalnya belajar menggunakan referensi yang lain dan dalam referensi itu menggunakan istilah yang berbeda tidak bingung karena yang terpenting dalam
materi-materi konseptual ini teman-teman memahami konsepnya dan tentu juga istilah-istilah yang digunakan di dalamnya. Nah, sehingga nanti ketika mempelajari referensi lain mungkin konsepnya akan berkembang ya dan menggunakan istilah-istilah yang berbeda, teman-teman tetap bisa mengikuti dari materi tersebut ya. Kita lanjutkan mengenai tingkatan kontrol akses pada enkapsulasi PBU. Nah, inilah yang walaupun dulu kita belum mempelajari, tapi ini sudah banyak disinggung ya mengenai tingkatan kontrol akses ini ya. Tapi mari kita perjelas pemahaman kita mengenai tingkatan kontrol akses pada enkapsulasi PBU ini ya. Yang pertama adalah aksesibilitas private ya. Atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses oleh anggota kelas itu sendiri. Ya, tadi sudah disinggung juga di sini ya mengenai prinsip-prinsip ya. Nah ini ya. Karena kalau yang publik kenapa tidak dibahas ya? Karena yang publik itu ya seperti umum pada pemrograman yang lainnya. Yang khusus dalam PBU itu memang ada private protected ini ya. Sedangkan yang publik ya dianggap seperti variabel biasa saja. Kemudian protected ini ya. Untuk tingkatan kontrol akses protected ini, atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai protected dapat diakses oleh anggota kelas itu sendiri serta oleh kelas-kelas yang merupakan turunan atau subkelasnya dari kelas tersebut ya. Jadi mirip-mirip dengan private ya, tapi nanti ditambahkan dengan fasilitas kelas turunan boleh mengaksesnya ya. Namun demikian, akses dari luar kelas tetap dibatasi. Nanti terutama ketika sudah menjadi objek ya, itu tetap dibatasi, tidak bisa diakses. Untuk protected ini hanya bisa diakses dari kelas-kelas turunannya. Kemudian untuk kontrol akses publik. Nah, inilah yang sebenarnya teman-teman tidak perlu belajar sih kalau publik ya. Sifat-sifatnya atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai publik dapat diakses dan dimanipulasi dari mana saja termasuk dari luar kelas. Dalam kelas bisa, dari kelas turunannya bisa, dari luar kelas juga bisa, dari objek-objeknya itu juga bisa ya. Nah, aksesibilitas publik ini memberikan hak akses yang paling luas. Jadi keurutannya dari yang paling sempit, lebih luas, dan ini yang paling luas ya. Nah, mungkin untuk memperjelas pemahamannya ya, kita bisa membuat tabel seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman mungkin yang belum belajar package ini walaupun sudah menggunakan ya, tapi secara khusus nanti ada pengaturan di dalam package ini. Yang pertama untuk modifier publik ya, akses dalam kelas bisa, dalam package bisa ya, dalam subkelas juga bisa, dan dalam di luar maksudnya nanti dari objek-objeknya itu juga bisa. Kemudian untuk protected ya, kelas bisa, package bisa, subkelas bisa, tapi dari luar dari objek-objeknya tidak bisa ya. Selanjutnya kalau tidak ada modifiernya, nanti dianggap sebagai private ya. Nanti tidak mirip private ya, karena nanti kalau tanpa modifier ya di dalam kelas itu bisa, di dalam package bisa juga ya. Tapi nanti di dalam subkelas dan di dalam objek-objek bentukannya itu tidak bisa. Selanjutnya untuk private ini jelas ya, dia hanya bisa diakses di dalam kelas saja, sementara dalam package, subkelas ataupun nanti dari objek bentukannya tidak bisa sama sekali, hanya bisa di sini. Jadi nanti ini seperti itu ya, pemisah ya, yang kelompok sini bisa semua, kemudian yang kelompok bawah ini tidak bisa semuanya ya. Nah, lebih lanjut kita bahas mengenai enkapsulasi data. Enkapsulasi data adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang melibatkan penyembunyian detail internal dari suatu objek dan memberikan akses kontrol ke data tersebut melalui metode-metode yang telah ditentukan ya. Nah, jadi prinsipnya ya nanti sebenarnya setelah enkapsulasi data ini kita juga akan membahas mengenai enkapsulasi metode. Tapi oke lah teman-teman, saya harap paham dulu mengenai konsep enkapsulasi data ini. Prinsip enkapsulasi memungkinkan programmer untuk membatasi akses langsung ke data objek dan mengontrol bagaimana data tersebut dapat dimodifikasi atau diakses dari luar objek. Tujuan utama enkapsulasi adalah untuk menjaga keutuhan data dan mencegah akses tidak sah atau modifikasi yang tidak diinginkan. Ya, jadi ya ini diulang-ulang penjelasan seperti ini ya. Tapi ini untuk mempertegas pemahaman kita ya bahwa enkapsulasi data itu untuk itu ya, tujuannya untuk menjamin dan untuk itu ya memberikan kesan ringkas ya ketika nanti kita menginteraksikan suatu metode dengan metode yang lainnya. Nah, contoh enkapsulasi data dalam PBU yang pertama teman-teman bisa dilihat di sini ya. Yang pertama
Di sini contohnya kita membuat kelas bernama mobil ya. Kemudian, nah di sini kita membuat sebuah kalau saya biasanya nyebutnya ini variabel ya. Tapi di sini disebut sebagai atribut ya, bertipe string ya. Kemudian aksesibilitasnya adalah private. Sedangkan yang kedua di sini kita membuat sebuah atribut tahun produksi ya, bertipe integer ya, dan aksesibilitas atau modifiernya protected ya. Nah, selanjutnya kita di sini membuat sebuah metode ya, bernama start engine ya. Dan berikutnya kita membuat metode lagi adalah stop engine ya. Dan di sini untuk kedua metodenya dia bertipe public ya. Jadi nanti pastikan dalam sebuah kelas itu kalau memang tidak ada turunannya, pastikan salah satunya ada yang bertipe public ini ya. Selanjutnya kita bahas mengenai contoh tadi ya. Dalam contoh di atas, atribut merek dideklarasikan sebagai private sehingga hanya dapat diakses oleh anggota kelas mobil ya. Sedangkan atribut tahun produksi dideklarasikan sebagai protected. Nah, jadi kelas turunan dari mobil juga dapat mengaksesnya ya. Kemudian metode start engine dideklarasikan sebagai public sehingga dapat dipanggil dari keluar kelas, terutama nanti dari objek bentukannya ya. Sedangkan metode stop engine dideklarasikan sebagai private. Oh, ini tadi sebagai apa? Oh, private ya, betul ya. Sebagai private ya. Sehingga hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Sehingga nanti yang private ya hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Misalnya dari metode ini bisa ya. Kemudian yang ini diakses di sini juga bisa. Tapi nanti kalau ada turunannya, misalnya mobil sedan atau mobil van, itu nanti bisa semua ya. Selanjutnya enkapsulasi metode. Enkapsulasi metode adalah praktik dalam pemrograman berorientasi objek di mana programmer mengontrol aksesibilitas metode atau fungsi dalam suatu kelas dengan mengatur tingkat aksesnya yaitu private, protected, dan public ya. Hal ini memungkinkan programmer untuk membatasi cara metode tersebut dapat diakses dan dipanggil dari luar kelas ya. Tujuan utama dari enkapsulasi metode adalah untuk menjaga integritas dan keamanan kelas ya, serta memberikan antarmuka yang jelas dan terdefinisi dengan baik bagi pengguna kelas. Dengan enkapsulasi metode, programmer dapat menghindari pemanggilan atau manipulasi yang tidak sah, serta mempermudah perubahan internal pada kelas tanpa mempengaruhi penggunaan eksternalnya. Jadi ya ini sebenarnya memperjelas konsepnya ya, sehingga nanti ketika program sedemikian itu ya besar ya, itu nanti dengan konsep yang jelas itu nanti kinerjanya juga akan lebih jelas ya, dan nanti maintenance-nya juga akan lebih mudah ya. Nah, contoh dari enkapsulasi metode nanti kurang lebih seperti ini ya. Walaupun sebenarnya kalau tadi kita cek ya, di sini itu sudah ada enkapsulasi metode ya. Tapi oke lah, kita lihat di sini ada yang secara khusus contoh yang membahas mengenai enkapsulasi metode ya. Nah, di sini misalnya ini lagi-lagi membuat itu ya, atribut bertipe string bernama merek ya. Kemudian yang kedua, di sini membuat metode set merek ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai setter private untuk atribut merek ya. Di sini dia memiliki parameter new merek ya. Nah, kemudian di dalamnya ya ada pengecekan ya. If new merek tidak sama dengan 0 ya, dan new mereknya tidak kosong ya. Ini not is empty ya, tidak kosong ya. Maka mereknya diisi dengan new merek sesuai dengan parameter yang ada di sini ya. Tapi jika 0 atau kosong ya, maka ya dia akan memberikan keterangan seperti ini ya. System out println merek mobil tidak valid ya. Jadi ya pastikan di sini ada isian stringnya. Artinya seperti itu ya. Kalau diisi sembarang ya, misalnya itu merupakan angka, maka nanti tidak valid keterangannya di sini ya. Kemudian berikutnya ya, metode untuk mengubah merek dengan validasi ya, yaitu public void change merek ya. Ini public ya, kalau yang tadi ini private ya, yaitu set merek ya. Kita panggil di sini ya dengan new merek. Tadi di sini ada validasinya yaitu ini ya, new merek tidak 0 ya, dan new mereknya tidak kosong. Jadi kalau diisi kosong ya nanti tidak valid ya. Nah, dan di sini menunjukkan ya bahwa metode yang ada di sini tipenya private hanya bisa dipanggil melalui metode change merek ini ya.
Kemudian berikutnya public method untuk mendapatkan merek ya. Untuk mendapatkan merek ya, kita public string get merek, dan di sini dia mengembalikan nilai mereknya sesuai dengan atribut yang ada di sini ya, yang bertipe private ya. Sehingga kalau kita ngomong apakah atribut ini bisa dipanggil dari luar, jawabannya bisa, tapi tidak langsung ya, tapi dia melalui metode yang ditentukan di sini. Sehingga nanti kalau sebelum kita return merek ini kita akan melakukan validasi, itu memungkinkan. Tapi kalau mengakses langsung dari sini, itu tidak bisa atau tidak sempat untuk divalidasi ya. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai contoh tadi ya. Dalam contoh tadi, metode set merek didefinisikan sebagai private. Ini adalah metode setter untuk atribut merek, tetapi karena diakses secara private, hanya dapat dipanggil dari dalam kelas mobil sendiri. Sedangkan metode change merek adalah bertipe public aksesibilitasnya ya, dan dapat dipanggil dari luar kelas. Metode ini memanggil set merek ya untuk mengubah merek mobil dengan validasi. Selanjutnya metode get merek ya. Ini adalah metode bermodifier public ya, dan digunakan untuk mengambil nilai merek mobil dari luar kelas. Tapi menggunakan metode ya, tidak langsung mengaksesnya ke atribut merek ya. Ini adalah contoh sederhana dari enkapsulasi metode, di mana metode setter private digunakan untuk melakukan validasi sebelum mengubah nilai atribut ya. Dengan menggunakan enkapsulasi metode, programmer dapat mengontrol bagaimana metode kelas dapat diakses dan digunakan, serta menjaga fleksibilitas dan keamanan kelas pada program yang dikembangkan ya. Baik, saya kira demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.